Yuk mari sama-sama kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Ya, Pastor Daud ambil dari Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 12. Ya, amin. Jelas Pak Pendeta. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Yurniati Tudang. Haleluya. Ya, Yohanes pasal 12 dari ayat 1 ya sampai 8. Saudara, ayat ini saya ambil pagi hari ini dalam persiapan karena kita mau masuk bulan 4, Saudara, ya, Prapaskah. Jadi biasanya khotbah itu, pengajaran itu diambil kisah-kisah sebelum Yesus disalibkan, ya. Nah, pagi hari ini saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kita, Saudara. Haleluya. Praise the Lord, ya. Baik, ayat yang pertama Saudara, judulnya Yesus diurapi di Betania, ya. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, Saudara ya, jadi sebelum hari Paskah itu, 6 hari sebelumnya, ternyata Yesus pernah melakukan mukjizat kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ya, ini kisah yang sangat spektakuler, Saudara, bahwa eh, orang kalau sudah mati 1 hari itu dokter sudah memutuskan pasti tidak ada harapan. Tapi kalau baru mati 5 menit, Saudara, mungkin mereka berjuang untuk mengaktifkan kembali jantung mereka dengan kejutan-kejutan, Saudara. Tetapi kalau sudah 4 hari, lebih dari 24 jam, biasanya saraf-saraf ya, semua yang ada di tubuh manusia, organ-organ tubuh manusia seperti mata gitu ya, telinga, itu semuanya sudah kaku, sudah stuck dan tidak berfungsi, Saudara. Ya, itu 24 jam. Jadi kalau sampai 24 jam, jadi dokter semua medis pasti sudah mengatakan dia sudah tidak ada gitu ya. Nah, tetapi Saudara, kalau 24 jam saja semua saraf-saraf otot organ tubuh semuanya sudah mati, jantung sudah kaku, darah sudah membeku, Saudara. Apalagi Saudaraku ini 4 hari, Saudara. 4 hari itu jelas-jelas bahkan sudah berbau. Ini kisah yang sangat spektakuler. Nah, orang-orang melihat nggak mungkin bisa hidup kembali, nggak mungkin. Tetapi buat Yesus, Lazarus itu sedang tertidur karena kita semuanya tahu sebelum Yesus dan murid-muridnya datang, Yesus mengatakan tidak, Lazarus itu tidur bukan mati. Ayolah kita ke sana. Ya, sampai murid-muridnya bilang, sudah telat guru. Ya, dia matinya 4 hari yang lalu, ngapain ke sana? Bahkan saudara Lazarus pun, Maria Magdalena dan juga Maria, ya, Marta dan Maria Magdalena, itu sudah bilang, guru sudah terlanjur, sudah terlalu lama, dia sudah 4 hari mati dan sudah dikuburkan, saudara, bukan lagi di rumah duka, ya, bahkan orang-orang yang memberikan penghiburan itu sudah pulang kembali ke rumahnya, tapi ada beberapa orang yang masih kumpul di situ memberikan penghiburan kepada mereka. Tapi buat Yesus, saudaraku, karena dia adalah kehidupan, karena dia adalah pemilik nafas manusia, saudara. Bahkan jangankan mati 4 hari, dulu waktu manusia belum jadi manusia, masih berupa tanah liat, saudara. Tanah liat itu bisa jadi manusia. Bayangkan, tanah liat yang notabene belum ada sel-sel manusianya, itu bisa berubah jadi manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, di hadapan Bapa kita. Apalagi Lazarus yang jelas-jelas manusia, yang sudah berbentuk, organ tubuhnya jelas, mata, hidung, mulut, jantung, paru-paru, ginjal, semuanya lengkap di sana, saudara. Buat Yesus itu tutup mata, saudaraku. Jelas Yesus berkata, Lazarus itu tidak mati, tetapi dia tidur. Nah, sekalipun Marta dan Maria Magdalena, ya sebenarnya sudah hopeless, saudara. Tapi buat Yesus tenang. Akhirnya Yesus mendatangi kuburan Lazarus dan memanggil namanya. Lazarus, bangunlah, keluarlah. Saudaraku, itu kalau di film kan, jeng gitu ya. Itu langsung Lazarus lompat-lompat kayak pocong, saudara, karena memang diikat badannya. Dan orang-orang pasti kabur semua. Karena ada manusia yang sudah mati 4 hari, seperti pocong lompat-lompat, saudara. Itu kabur semuanya orang. Jelas kabur, takut. Karena baunya juga udah nggak karu-karuan, saudaraku. Ya, bayangkan 4 hari, kita kalau cium, maaf aja nih, kalau kita cium bangkainya binatang aja, saudara, kita sudah nggak tahan. Kadang ada orang yang mungkin sudah, maaf lagi saudara, sudah muntah. Tapi kalau ini manusia, jelas saudara, orang-orang pasti
serem melihatnya. Tetapi buat Yesus inilah saatnya gitu loh, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, dalam peristiwa Lazarus ini aja sebenarnya manusia-manusia sudah melihat bahwa di hadapan Tuhan itu kematian itu nggak ada harganya. Maksudnya tidak perlu digentarkan. Ya, sebenarnya Yesus sudah membuktikan gitu. Apalagi kalau saya mati. Haleluya. Jangan takut gitu loh. Nah, jadi ini sebelum Yesus disalibkan bahkan mati, ternyata Yesus sudah melakukan perkara ajaib kepada Lazarus ini, saudara. Jadi Lazarus ini mengalami mukjizat yang luar biasa. Itu sebabnya kisah 12 ini kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara. Ya, kita akan perhatikan Alkitabnya. Itu tadi pengantarnya. Ya, ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Untuk siapa? Untuk Yesus, saudaraku. Dan Marta, kakaknya, ya, atau saudara perempuannya, melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, saudaraku. Nah, saya mau bilang begini kepada kita semuanya. Maria Magdalena dan Marta ini merasa bahwa keluarga mereka itu sangat diberkati. Kenapa, saudara? Karena beberapa kali peristiwa terjadi di dalam rumah tangga ini. Yang pertama, Maria Magdalena, saudara, yang hampir mati dilempar pakai batu, dirajam pakai batu, karena dia tertangkap basah berbuat zina. Dan dia diselamatkan dari kematian, saudaraku. Tinggal hanya berapa waktu lagi ketika batu dilepaskan secara serentak, maka badan dan tubuh daripada Maria Magdalena ini hancur, saudaraku. Remek dilemparin pakai batu. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, akhirnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, dan orang-orang banyak di sana yang ingin melemparinya. Karena mereka berpikir secara hukum Taurat, barang siapa yang tertangkap basah melakukan perzinahan, dia harus dihukum mati. Tapi Yesus hadir untuk memberikan kehidupan, saudara. Haleluya. Yesus hadir untuk memberikan kelepasan. Yesus hadir untuk menolong dan menyelamatkan. Maria Magdalena selamat dari maut, saudara. Lalu dialami lagi oleh Lazarus, betapa besar sukacita mereka. Makanya mereka mengundang kembali Yesus datang ke rumahnya dan melakukan ucapan syukur. Haleluya. Ya, melakukan ucapan syukur sambil, dengar baik-baik saudaraku, ya, sambil ingin bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Haleluya. Ini yang benar, saudaraku. Kita harus ikuti teladan mereka. Namun berapa banyak kali kita ditolong sama Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan, kita diberi mujizat kepada Tuhan, tapi mulut kita, tapi perbuatan kita, tapi balasan kita kepada Tuhan tidak ada, saudaraku. Haleluya. Maria Magdalena, Marta dan Lazarus tidak sekedar menerima mujizat dari Tuhan, tetapi mereka tahu berterima kasih kepada Yesus. Ya, ketika Yesus sudah pergi pelayanan kembali, lalu Maria Magdalena dan Marta dengan Lazarus, mereka diskusi, kita harus adakan ucapan syukur. Kita undang semua saudara-saudara kita undang semua tetangga kita, handai tolan kita. Kita harus bersaksi. Haleluya. Praise the Lord. Dan ini mereka lakukan, saudara. Bahkan mereka nanti dalam kisahnya di sini judulnya Yesus diurapi di Betania. Kita tahu bahwa Maria itu mengambil minyak narwastu yang paling mahal, Bukan hanya sekedar bikin ibadah ucapan syukur, tapi justru Maria Magdalena memecahkan minyak yang sangat mahal dan mengurapi kepala Yesus, mengurapi kaki Yesus, saudaraku. Haleluya. Lewat pengajaran ini, saudaraku, orang yang sangat dan cukup banyak ditolong oleh Tuhan, orang yang merasa hidupnya terlalu banyak menerima anugerah Tuhan, harusnya lebih banyak melakukan ucapan syukur, harusnya lebih banyak bersaksi kepada banyak orang. Jadi jangan kita hanya mencari dan meminta kepada Tuhan, tapi kita lepas tangan dan tidak pernah tanggung jawab, saudaraku. Haleluya. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik, saudaraku. 1 kali saudara diberkati oleh Tuhan, 1 kali ucapan syukur. 2 kali saudara diberkati oleh Tuhan, balas lagi 2 kali ucapan syukur. 3 kali saudara ditolong sama Tuhan, 3 kali saudara bikin ucapan syukur. Sampai Tuhan gregetan lihat saudara.
Setiap kali saya menolong anakku ini, dia tidak pernah lupa dengan yang namanya mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kita pikir ketika mengucap syukurlah dalam segala hal itu hanya di lip service kita. Tuhan, aku mengucap syukur. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur itu dalam perbuatan, saudaraku. Mengucap syukur itu dalam perbuatan. Kita belajar dari keluarga Lazarus, Maria Magdalena dan Marta ini. Mereka tahu dengan yang namanya mengucap syukur. Haleluya. Nah, kalau kita belajar seperti ini, saudara, saya percaya, saudara adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang tidak mengkhianati Tuhan. Ya, banyak umat Kristen sebenarnya pengkhianat, saudaraku. Bahasa ini sangat tajam untuk diucapkan, tapi ini yang paling bagus disampaikan, saudara. Nanti kita lihat, ya, orang-orang yang berani, yang mau menerima berkat Tuhan, tapi tidak bisa dipercaya, saudara, itu pencuri namanya. Itu pengkhianat namanya. Orang yang mengerti rahasia kerajaan surga, ingin menikmati berkat-berkat surga, tapi tidak mau dipercaya. Ya, firman Tuhan jelas, saudaraku, ketika kita mengalami kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau menjadi saksiku. Tetapi kita tidak pernah mau membuktikan. Mulut kita malas dan takut mengungkapkan bahwa aku sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Anakku diberkati Tuhan Yesus. Anakku dikasih posisi pekerjaan yang terbaik. Suamiku dikembalikan sama Tuhan. Istriku disembuhkan dari sakit penyakitnya. Kita malas bersaksi sama Tuhan. Kita bahkan tidak mau memberikan waktu atau penghormatan kepada Tuhan. Dengar baik-baik, saudaraku. Dengar baik-baik. Bagaimana Tuhan mau cinta sama saudara? Saudara tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil. Sebenarnya ketika kita diberkati Tuhan satu kali, Tuhan mau lihat apakah kamu mau menunjukkan kepada orang. Sama seperti anak kecil ketika dikasih hadiah oleh mungkin orang lain. Yeay, aku dikasih hadiah nih. Apa sama papa, sama mama, atau sama kakak, sama abang, atau sama tante gitu ya, atau sama nenek gitu. Dia senang sukacita kasih tunjuk orang. Bukan disembunyikan, saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar, saudaraku. Ya, kita belajar. Yuk kita teruskan, saudara. Kita teruskan. Ya. Ayat yang ketiga, maka Maria Magdalena mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Wow, nggak tanggung-tanggung, saudaraku. Bahkan kehormatan seorang perempuan, mahkota rambutnya, saudaraku. Sudah dia bayar semua kebaikan Tuhan sebenarnya dengan minyak narwastu itu pun sebenarnya nggak sanggup. Tidak mungkin membalas kebaikan Tuhan. Nggak mungkin saudaraku. Tapi karena cuman itu yang dia punya, ternyata nilainya adalah yang terbaik dari minyak yang lain. Itu yang dipersembahkan oleh Maria Magdalena ini. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita diberkati oleh Tuhan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi dia? Apakah kita sudah melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam pembalasan kita dengan Tuhan? Halo, jangan kita selalu minta berkat Tuhan, tapi kita tidak pernah memberikan ucapan syukur sedikit pun. Haleluya. Maaf saya mau katakan, saudara, orang-orang model seperti ini sebenarnya pencuri, pengkhianat, saudaraku. Haleluya. Ya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sampai aroma parfum minyak narwastu itu semuanya masuk ke dalam ruangan itu. Semua orang-orang yang datang itu menciumnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini gambaran apa? Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, saudara membalas kebaikan Tuhan, saudaraku. Dengan memberikan ucapan syukur, mengadakan ibadah, dan saudara bersaksi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menurut manusia tidak mungkin tadinya. Saudara nggak mungkin sembuh. Saudara kena kanker. Saudara kena tumor. Saudara punya utang yang banyak. Mungkin orang-orang sudah apatis lihat saudara. Tapi ketika Tuhan balikkan keadaan hidupmu, Tuhan berikan mujizat, saudaraku. Haleluya. Kesaksian saudara itu sangat mahal harganya. Ketika saudara mulai bercerita tentang nama Yesus, tidak ada satu orang pun yang menyangkal itu. Karena melihat fakta dan buktinya, benar bahwa saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan. Benar bahwa keluarga saudara sudah dipulihkan. Suami kembali dari selingkuhan, istri kembali dari pelacuran, anak-anak dibebaskan dari narkoba, anak-anak dibebaskan dari pergaulan bebas. Dan orang-orang lihat
benar terbukti Yesuslah yang memulihkan. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kesaksianmu itu ditunggu sama Tuhan. Itulah minyak narwastu yang mahal. Jangan sembunyikan waktu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Ceritakan kepada bangsa-bangsa. Ceritakan kepada keluarga besarmu. Ceritakan kepada seluruh suku-suku kaummu. Bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, engkau mengalami mujizat itu. Ceritakan, saudaraku. Mereka membutuhkan itu. Mereka menunggu kesaksian itu. Mereka sedang haus. Tuhan Yesus menunggu orang-orang yang berani seperti Maria Magdalena ini. Maria Magdalena bukan mau pamer kekayaan, saudaraku. Maria Magdalena bukan mau tunjukin kekayaan. Dia orang miskin, saudaraku. Makanya Maria Magdalena ini menjadi seorang pelacur. Lazarus ini seorang peminta-minta, saudaraku. Mereka ini keluarga miskin, tapi mereka tahu membalas kebaikan Tuhan dengan yang terbaik. Bahkan orang kaya di tempat itu pun bingung dan gemetar lihat mereka. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi berapa banyak kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Haleluya. Dikasih berkat sama Tuhan dalam segala hal. Kita masih hitung-hitungan sama dia. Wow. Saya mau bilang, saudaraku. Bulan Paskah ini bulan pemulihan, saudaraku. Kalau saudara mau melihat keajaiban Tuhan ketika Yesus bangkit pun, saudara, sebelum Paskah nanti, lakukanlah sesuatu seperti apa yang Roh Kudus mau minta saudara lakukan. Haleluya. Kita perhatikan baik-baik, saudara. Ayat yang ketiga saya akan ulang. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Mungkin saudara bertanya pagi hari ini, Pastor Daud, kalau saya lihat cerita ini, waktu dulu Maria Magdalena membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Itu berbicara tentang nilai yang sangat mahal. Kalau sekarang, Pastor Daud, kaki Yesus yang mana mau saya basuh? Mungkin saudara dengan mudahnya berpikir seperti itu. Saya mau bilang, saya jawab dengan jujur, saudara. Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan ketika Yesus melayani di dunia ini, saudaraku. Tentulah kakinya yang bekerja. Dia pergi kemana-mana, saudaraku. Ke bait Allah, ke bukit-bukit, ke pasar-pasar, ke pinggir danau, ke gunung-gunung, saudaraku. Di mana ada orang-orang yang tersesat, itu yang Tuhan cari. Orang gila di Gerasa, orang-orang yang putus asa, janda-janda yang anaknya mati, semua ditolong sama Tuhan. Orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tertolak sakit kusta dibuang, itu diselesaikan oleh Tuhan. Kaki Yesus itu adalah penginjilan, saudaraku. Memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun Yesus berada. Saya mau bilang, saudaraku, pada hari ini, mungkin Yesus tidak berjejak lagi di bumi ini saat ini, saudara. Tapi kaki Yesus banyak. Kaki Yesus itu adalah orang-orang yang mau pergi memberitakan Injil. Siapa itu, saudara? Para hamba Tuhan. Orang-orang yang setia bayar harga memberitakan Injil. Kalau saudara tahu ada hamba Tuhan di sekitar saudara, kalau saudara tahu ada penginjil, kalau saudara tahu, saudara melihat ada seorang pelayan Tuhan yang benar-benar mengorbankan waktunya untuk memberitakan Injil, dengar baik-baik, saudara harus mengurapi kaki Yesus. Dialah itu. Mereka yang mau pergi memberitakan Injil, itulah kaki Yesus. Dukung pelayanan mereka, itu kaki Yesus, saudaraku. Itu kaki Yesus. Jangan tahan bagian berkat yang saudara sudah dapat ketika saudara mendengar ada satu tim pergi penginjilan. Haleluya. Membutuhkan dana. Firman Tuhan bilang, bagaimana orang yang di sana bisa dengar firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana ada orang yang memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Bagaimana orang yang mau diutus kalau tidak ada? Saudara tahu jawaban terakhirnya? Orang yang mau pergi itu butuh biaya, saudaraku. Minyak narwastu yang mahal itu lambang daripada pengorbanan sebagai bukti ucapan syukur. Dengar baik-baik, saudaraku. Jangan lipat tangan, jangan close your finger.
But please share your life sama hamba-hamba Tuhan. Bagi saudaraku, ketika saudara melakukan itu, Tuhan lihat, barang siapa yang memberi secangkir air saja kepada hambaku yang kecil ini, maka ia tidak akan kehilangan upah seorang hamba Tuhan. Saudara lihat, ketika saudara melakukan perkara kecil ini, saudaraku, Tuhan Yesus ingat. Karena ketika saudara melakukan itu sama saja di hadapan Tuhan, saudara sedang mengurapi kaki Yesus, saudaraku. Haleluya. Kalau saudara diberkati, katakan amin, saudaraku, sama-sama. Haleluya. Ya. Jadi jangan tanya, saudaraku, jangan tanya, kaki Yesus sekarang yang mana, Pastor Daud? Saya mau bilang, orang yang pergi memberitakan Injil. Sekali lagi, saya garis bawahi, orang yang pergi memberitakan Injil. Yang meninggalkan keluarganya, yang meninggalkan istri dan anak-anaknya, bahkan yang meninggalkan suaminya kalau dia perempuan, saudaraku. Halo, dengar baik-baik. Kalau saudara mau diingat sama Tuhan, kalau saudara mau diberkati sama Tuhan, berikan persembahanmu yang terbaik sebelum menjelang Paskah ini, saudara. Ini yang dilakukan Maria Magdalena. Berikan persembahanmu yang terbaik, saudaraku. Haleluya. Tuhan mengingat perbuatanmu yang baik itu. Praise the Lord. Karena Injil harus diberitakan. Yesus sudah mati naik ke surga. Tetapi dia mengutus rasul-rasulnya. Sampai hari ini, rasul-rasulnya masih ada, saudaraku. Yaitu orang-orang yang terbeban, orang-orang yang mencintai Tuhan. Bahkan yang tidak peduli lagi, saudaraku, dengan yang namanya dunia ini. Pekerjaannya dia tinggalkan. Dia melayani Tuhan, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Baik secara langsung ataupun secara online, banyak, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan ingat, saudaraku. Ayat yang keempat, saudara. Tetapi Yudas Iskariot, perhatikan ayat ini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudaraku, ketika berbuat sesuatu yang baik dengan Tuhan, tapi Yudas hitung-hitungan, ini yang namanya pencuri. Harusnya itu memang bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot mencoba secara pikirannya, dia pikir ini pikiran rohani. Kenapa orang ini pemborosan? Kenapa orang ini buang-buang duit untuk sesuatu yang sia-sia? Saya mau katakan, saudaraku, setiap kali apapun yang kita perbuat untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus, itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Barang siapa yang ambil bagian dalam proyeknya Tuhan, Yesus berkata, dia tidak akan pernah kehilangan keluarganya, justru dia akan mendapatkannya. Bahkan kalau dia meninggalkan harta bendanya, dia akan mendapatkan balasannya 100 kali lipat. Haleluya. Itu janji Tuhan, saudaraku. Tapi Yudas Iskariot dasar pencuri, pengkhianat, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini, dia anggap suatu pemborosan. Saya berdoa, saudara-saudaraku yang dengar renungan pagi hari ini, jangan sampai ada pemikiran seperti ini di dalam pikiran saudara. Saudara pikir waktu ada orang mau melayani, pergi ke daerah-daerah, ke pedalaman, ya. Saudara pikir, itu pekerjaan sia-sia. Sebab waktu itu adalah uang. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Maleakhi pasal 3 berkata, maka Tuhan akan membuat satu perbedaan antara orang-orang benar dengan orang-orang fasik. Haleluya. Keturunannya akan Tuhan buat berbeda dengan keturunan orang fasik. Saudara boleh baca nanti di Maleakhi pasal 3. Haleluya. Coba Pastor Daud lihat ya. Praise the Lord. Maleakhi pasal 3 ayat 18, saudara. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali, sekali lagi, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yudas boleh dekat dengan Tuhan. Yudas boleh dikatakan kalau zaman sekarang Kristen, saudaraku. Tapi tidak jaminan banyak orang Kristen itu jadi orang fasik. Tidak tahu hati Tuhan. Mau terima keselamatan, mau terima berkat dari Tuhan. Tapi hitung-hitungan. Ini namanya pencuri, saudaraku.
Haleluya. Tapi Maria Magdalena sangat tahu mengucap syukur. Ketika keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, ketika keajaiban Tuhan berikan di dalam keluarga mereka, mereka tidak lupa mengucap syukur. Bukan hanya sekedar di lip service, saudaraku. Tapi mereka mengadakan satu ibadah untuk kesempatan buat mereka mengundang kembali Yesus datang ke rumahnya, bahkan bersaksi kepada banyak orang. Saudara, saya mau bilang, ketika saudara lakukan ini, sebenarnya saudara menghadirkan Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Bahkan kalau saudara mau mendukung pelayanan hamba Tuhan dalam pelayanan penginjilan, pemberitaan Injil, saudaraku, saudara telah menghadirkan Tuhan juga. Kenapa? Kalau tidak ada dukungan, nggak mungkin orang bisa pergi sampai ke pedalaman. Tidak mungkin orang bisa pergi sampai ke pelosok-pelosok, mencari jiwa-jiwa, memberitakan Injil. Tidak mungkin. Pakai apa mereka? Mereka telah mempertaruhkan waktu dan juga nyawa mereka, saudaraku. Mereka membutuhkan support. Mereka membutuhkan dukungan, saudaraku. Bahkan kalaupun mereka punya uang, mereka cari makanan susah di sana. Susah cari makanan, saudaraku. Bahkan tidur pun di pom bensin. Pastor Daud sering lakukan itu. Karena Pastor Daud ini penginjil, saudaraku. Sering masuk ke rumah orang, saudaraku. Bahkan orang lain kasih makan. Itu nggak gratis. Hamba Tuhan ini ketika keluar dari rumah itu harus meninggalkan berkat. Karena mereka sudah potong mungkin singkong atau pisang. Bahkan mungkin kalau ada yang lebih baik mungkin mereka potong ayam. Itu tidak free. Hamba Tuhan itu harus balas, saudaraku. Karena apa? Agar berita Injil ini diterima, saudara. Nah, itu untuk bisa seperti itu siapa? Kalau tidak ada orang yang mendukungnya. Maria Magdalena di akhir zaman ini. Haleluya. Kiranya hati saudara dijamah oleh Tuhan. Kiranya roh saudara bergerak ketika Pastor Daud ini berbicara. Kiranya rohmu itu menggeliat, gak tahan dia. This is the truth. This is the right road. Ini kebenaran, ini kata-kata yang benar-benar real. Haleluya. Jangan dustai dirimu sendiri. Mungkin kau berkata, Pastor Daud, aku belum diberkati oleh Tuhan. Jangan tunggu saudara sampai diberkati dengan limpah. Tuhan gak butuh janjimu. Tuhan butuh responmu, saudaraku. Haleluya. Tuhan butuh responmu. Ketika saudara melihat dan begitu banyak pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, bagaimana mungkin kita tidak bisa mengucap syukur dan membalas kebaikan Tuhan itu? Haleluya. Makanya saya Pastor Daud berani bilang, banyak orang Kristen seakan-akan kelihatan ibadah ke gereja. Penampilannya itu, saudaraku, pokoknya noraknya bukan main, saudara. Tapi kalau kita tanya, apakah engkau sudah mengucap syukur kepada Tuhan dan membalas kebaikannya? Banyak Judas-Judas yang muncul di gereja, saudara. Haleluya. Hitung-hitungan. Padahal kalau dihitung berkat Tuhan itu tak terhitung dalam hidupnya. Tapi ketika membalas kebaikan Tuhan, hitung-hitungan, saudara. Haleluya. Ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sangat cetek pikirannya Judas ini, saudara. Persembahan yang sudah dipersiapkan untuk Tuhan, dia mau bagi-bagi lagi sama orang. Itu tidak sama, saudara. Ucapan syukur, korban ucapan syukur kepada Tuhan, haruslah memang untuk Tuhan. Kalau saudara mau menyenangkan hati orang lain, ada lagi berkat-berkat lain. Jangan saudara pikir Tuhan gak akan bayar, Tuhan gak akan lepaskan. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Jikalau engkau mengasihani orang-orang susah, engkau menolong orang-orang miskin, itu engkau sama saja dengan memiutangi Tuhan. Saudara tahu memiutangi Tuhan? Kalau saudara kasih 10.000, saudaraku, atau saudara kasih 100.000, apa menurut saudara Tuhan Yesus akan kembalikan 100.000 gitu? Segitu? No way. Ukuran yang Tuhan pakai itu tidak sama dengan ukurannya manusia. Manusia bisa kasih 100.000, tapi Tuhan tidak akan pernah kasih 100.000. Janjinya, Tuhan akan memberkati 100 kali lipat. Ukuran paling bawah 30, 60, dan 100 kali lipat. Itu artinya kalau saudara menabur benih, menolong orang-orang susah, engkau memiutangi Tuhan, Tuhan akan balas 100 kali lipat. Jadi kalau saudara banyak melakukan hal-hal baik, dipastikan kalau saudara tulus melakukannya, maka berkat-berkat Tuhan itu lipat kali ganda dalam hidupmu. Kalau saudara sepakat dengan Pastor Daud, katakan praise the Lord. Praise the Lord.
Haleluya. Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang, kalau saudara baca di situ, seorang pencuri. Nah, jadi Pastor Daud bukan sembarangan ngomong, saudara. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini sama saja, semua berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada saudara, itu bukan milik saudara. Lalu saudara ambil semua, itu sama dengan pencuri. Haleluya. Kalau orang Batak bilang, ini kan Pastor Daud orang Batak, pencuri. Nah. Karena di kitab Lukas berkata, saudaraku, jikalau engkau tidak setia akan harta orang lain, maka siapakah yang akan menyerahkan hartamu yang sesungguhnya? Saudaraku, ini diberkati oleh Tuhan. Bahwa di dalam semua hartamu itu, saudaraku, di dalamnya ada bagian orang lain. Dengar baik-baik, jangan curi. Jangan ambil. Haleluya. Ini Yudas, ini pencuri. Bahasanya rohani, tapi maksudnya itu untuk mendapatkan keuntungan. Dikit-dikit dia mulai ambil bagian. Saudaraku, pada siang hari ini, yuk kita sama-sama. Sebelum hari Paskah, penyalipan kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita harus matikan dulu nafsu kita, saudara, kedagingan kita, ambisi kita. Kalau saudara bilang, nanti aku miskin, Pastor Daud, saya mau bilang, sepele aja, saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara mau kaya, hari ini juga Tuhan bisa balikkan seperti dia membalikkan tangannya. Saudara langsung berubah hidupnya. Bahkan kalau saudara sombong, saudaraku, mungkin saudara merasa saudara sehat dan kuat. Saudara makan vitamin yang banyak, pokoknya pola makannya sehat. Kalau Tuhan sudah seenggan sama kita, saudaraku. Kalau Tuhan sudah enek lihat kita, saudara. Kalau dia balikkan tangannya. Saudara pikir saudara sudah primat, saudara ukur tensi saudara itu normal, saudaraku. Saudara kolesterol normal semuanya. Dalam sekonyong-konyong tiba-tiba, saudaraku. Saudara kaget dengan kehidupanmu. Apa saudara pikir Tuhan tidak bisa lakukan itu? Tapi Tuhan kan nggak mungkin melakukan yang jahat sama anak-anaknya. Tidak mungkin kan? Tapi apakah saudara tidak bisa seperti itu? Bisa. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kita ini anak-anak kerajaan Allah, kita harus takut dengan Tuhan, saudara. Kita harus takut dengan Tuhan. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan itu bukan anak-anak gampangan. Anak-anak kerajaan itu bukan anak-anak murahan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita tunjukkan kepada dunia. Terlalu mahal darah Yesus tercurah untuk mengampuni dosa kita, saudara. Kalau kita masih berpikiran seperti Yudas ini, itu udah gak pantas masuk ke surga, saudaraku. Ini zaman kasih karunia. Ayat yang ke-7, saudara. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Sebenarnya bicara penguburan ini bukan kemalangan, saudara. Tetapi lewat penguburan dan kematian Yesus inilah semua manusia diselamatkan. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Ketika Maria melakukan hal itu menjadi peringatan sebagai hari keselamatan bagi dunia. Artinya kalau saudara mau lakukan dan kita belajar seperti Maria Magdalena ini, saudaraku, maka sangat banyak jiwa-jiwa yang akan tertolong dan diselamatkan. Baik lewat penginjilan ataupun lewat karya pertolongan saudara kepada orang-orang susah. Yuk, saudaraku, terimalah berkat firman Tuhan ini. Lembutkan hatimu. Kalau engkaulah orang-orang yang sedang ditunggu sama Tuhan, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku selama ini buta, tidak tahu kebenaran. Tapi pagi hari ini, aku harus belajar menjadi Maria Magdalena yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Selama ini aku seperti Yudas, Tuhan. Bahkan kalau kasih persembahan pun, Tuhan, nilainya seperti tukang parkir, Tuhan. Kalau saya kasih persembahan, nilainya seperti penjaga toilet, Tuhan. Saya terlalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal semua yang kumiliki itu adalah Tuhan punya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Ketika saudara membuka hatimu, maka Roh Kudus akan memberkati engkau. Saya pastikan, saudara, apapun yang menjadi kebutuhanmu, buat Tuhan itu sangat-sangat kecil. Dia akan membuka tingkap-tingkap langit di surga. Pintu berkat terbuka.
sampai saudara tidak bisa ngomong lagi melihat kebaikan Tuhan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Maksud Tuhan Yesus orang-orang miskin itu adalah, saudaraku, sebenarnya kalau dihitung dari jumlah, maaf ya, sebenarnya kalau dihitung dari jumlah harta bendanya, sebenarnya sudah banyak. Tapi selalu orang bilang kurang. Orang miskin itu kan sebenarnya orang yang kekurangan kan. Tapi sebenarnya banyak umat Kristen itu jadi orang miskin. Sekalipun dia punya mobil, punya rumah besar, selalu dia akan bilang kurang. Makanya Yesus berkata, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Artinya kesempatan untuk melayani Tuhan itu tidak selalu ada, saudaraku. Ketika Tuhan izinkan saudara untuk melakukan pelayanan ini, maka lakukanlah. Jangan kita menjadi orang-orang yang bermental miskin, saudaraku. Kita sembunyikan berkat-berkat Tuhan. Kita nggak jujur dengan Tuhan. Kita nggak jujur dengan orang-orang. Kita sembunyikan bahwa kita ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita nggak pernah menunjukkan berkat Tuhan dan bersaksi kepada orang-orang. Sehingga orang-orang pun semuanya hancur porak-poranda. Yang seharusnya saudara jadi berkat di mana saudara berada, tapi tidak pernah terjadi. Kenapa saudara? Saudara tahan waktunya Tuhan. Saudara tahan kehadiran Tuhan. Haleluya. Bahkan saudara rela menjadi orang miskin di hadapan Tuhan. Tidak menjadi orang kaya. Tapi Maria Magdalena, sekalipun miskin di hadapan manusia, miskin di hadapan keluarganya, miskin di hadapan familinya, tapi di hadapan Tuhan, saudaraku, Maria Magdalena dan Marta serta Lazarus itu orang kaya. Mereka tidak gentar dan tidak takut memberikan yang terbaik buat Tuhan. Halo, pagi hari ini saudaraku, sebelum Pastor Daud tutup, izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Praise the Lord. Amin. Bagi saudara masih punya kesempatan untuk men-share live streaming video ini, izinkan orang-orang lain diberkati, saudara. Bagikan sebanyak mungkin ke grup Facebook saudara, bahkan di WA saudara. Izinkan Roh Kudus untuk menjamah, men-touch orang-orang di luar sana, di luar saudara-saudara yang menyaksikan live streaming pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Pastor Daud berdoa Bapa buat saudara-saudaraku yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jamah hati dan pikiran mereka Tuhan, agar kami berani melayani Tuhan seperti Maria Magdalena, Marta, dan Lazarus. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak orang-orang kaya Tuhan, tapi di hadapan-Mu mereka kaya. Bukan orang miskin. Berbeda dengan orang-orang fasik Tuhan, yang sudah terlalu banyak menerima berkat Tuhan, tapi mereka tidak pernah jujur dalam kehidupan mereka. Mereka selalu mengatakan hidup mereka miskin, kekurangan, dan selalu kekurangan. Tuhan, ampuni kami semuanya. Biarlah Tuhan kami boleh belajar menjadi Maria Magdalena di akhir zaman ini, yang mengurapi kaki Tuhan, memberkati para penginjil hamba Tuhan, agar pemberitaan Injil boleh dilakukan dan tanpa halangan sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Datanglah Engkau Tuhan, Maranatha, haleluya. Amin. Baik saudaraku ini berkati oleh Tuhan, terima kasih banyak buat waktu dan kesetiaan saudara mengikuti ibadah ini. Ya, saya kembali menyapa Roni Pelo, ya terima kasih banyak buat applause-nya, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Regan Waworuntu, amin, puji Tuhan, haleluya katanya, amin. Rafael juga ya, sehat selalu semuanya ya, amin. Yurniati Tudang, amin, jelas Pak Pendeta, oke, praise the Lord ya. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih banyak. Dan bagi saudara yang ingin mendukung pelayanan Pastor Daud, ya silakan saudara boleh berikan bintang, ya untuk boleh terjalinnya bahkan terlaksananya program ini. Karena jujur saudara, pelayanan ini pun pasti mendukung, ya membutuhkan dukungan, doa, semangat saudara, bahkan apapun yang mungkin saudara boleh bagikan saudara. Nah, di sini ada kesempatan untuk boleh memberkati pelayanan ini dengan memberikan bintang kepada God Ministry. Silakan saudara, kalau saudara mau berkerelaan, dan saya mengucapkan syukur dan berterima kasih. Dan terima kasih saudara, dan sampai jumpa di program berikutnya. Ikutin terus ya. Bagi saudara-saudara yang belum menjadi followers dan mengikuti channel God Ministry, silakan klik tombol followers, dan Pastor Daud sangat senang bersahabat dengan saudara. Dan sekali lagi saudara, Pastor Daud juga punya channel YouTube ya.
Daud Timotius TV. Bagi saudara yang mau berkunjung ke sana, silakan saudara, dan mohon dukungannya juga untuk mensubscribe channel Daud Timotius TV, dan biar itu boleh menjadi berkat saudaraku. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.